Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sesuai dengan judulnya, kami akan mengajak kalian semua untuk melakukan kegiatan praktikum IPA mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Praktikum ini cukup sederhana untuk dilakukan. Kalian hanya perlu mengamati baik itu tumbuhan maupun hewan yang ada di sekitar kita. Yang diperlukan adalah alat tulis dan lembar pengamatan. Langkah kerja yang pertama, temukan 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Berikut ini adalah hasil temuan hewan. Ada ayam, ular, sapi, ikan, dan bebek. Berikut adalah hasil temuan tumbuhan. Ada cocor bebek, terong pipit, lada, cabai, dan serai. Langkah kerja yang kedua, catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Langkah kerja yang ketiga, amatilah ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah dicatat. Berikut adalah hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya seperti sirip, kaki, dan sayapnya. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dan media pertumbuhan. Seperti pada video berikut ini, yaitu ikan bergerak menggunakan siripnya, sedangkan pohon lada bergerak mengikuti media pertumbuhannya, yaitu dinding. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernapas. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasannya seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan alat pernapasan berupa stomata dan lentisel. Hewan ular termasuk jenis hewan reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, diteruskan ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Sedangkan tumbuhan cabai bernapas melalui stomata dan lentisel pada daun. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, tumbuhan, dan biji-bijian. Tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Dapat dilihat bahwa sapi membutuhkan makan berupa tumbuhan, sedangkan pohon tapukak membutuhkan air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. 4. Tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Bebek tumbuh menjadi lebih besar dan gemuk. Sedangkan tumbuhan cocor bebek tumbuh menjadi lebih tinggi. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Di sini ayam berkembang biak dengan cara bertelur, dan tumbuhan serai berkembang biak dengan cara vegetatif atau tunas. 6. Peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan.
Rangsangan dapat berupa cahaya matahari, sentuhan, air, dan lainnya. 7. Ekskresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekskresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Sedangkan tumbuhan melakukan ekskresi melalui stomata dan inti sel. Setelah melakukan pengamatan, langkah selanjutnya adalah 4. Membubuhkan tanda checklist pada lembar data pengamatan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Dari data pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan sebelumnya. Itu saja video mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.